Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresya Agustiana dari Prodi D3 Keperawatan Bengkulu, kelas A tingkat 1. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fisiologi reproduksi wanita dan kehamilan dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Pertama kita akan mempelajari sasaran belajar memahami fungsi organ reproduksi wanita, terus memahami perubahan fisiologi organ reproduksi wanita pada menarche. Yang ketiga itu memahami perubahan fisiologi sistem organ pada kehamilan. Sini kita akan membahas tentang 3 materi yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu anatomi reproduksi wanita. Pertama itu ada ovarium. Ovarium terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sepasang organ terletak di samping uterus yang dibatasi oleh beberapa ligamentum. Terus ligamentum broad terdiri dari ligamentum sponsorium ovari dan mesovarium. Nah, pada gambar ini kalian bisa lihat gambar tentang ovarium. Itu ada uterin, fundus of uterus, ovari, suspensory ligament of ovary, ovarium, blood vessels, broad ligament. Nah, dalam broad ligament itu udah menjadi beberapa bagian. Itu ada mesosphinx, mesovarium, mesometrium, ovarian ligament. Terus ada wall of uterus juga terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, di sini juga ada uterine tube. Uterine tubes juga terbagi menjadi bagian. Isinya adalah ampulla, isthmus, infundibulum, fimbrial. Hanya itu ada supply darah atau arteri ovarika dan cabang dari arteri uterin. Bawahnya ada ovarium dilapisi oleh jaringan fibrosa disebut tunika algogenia yang membungkus lapisan epitel ovarium disebut epitel germinativum. Selanjutnya itu ada lapisan epitel germinativum terdapat di korteks ovarium yang isinya folikel. Selanjutnya itu ada setiap folikel berisi telur yang dapat matang disebut oosit. Selanjutnya itu ada sel yang mengelilingi oosit disebut sel folikel atau satu lapisan sel yang tebal. Dan yang satu lagi sel granulosa saat terjadi pertumbuhan folikel di mana lapisan menjadi tebal. Selanjutnya itu ada folikel primordial atau satu lapisan sel folikel GP mengelilingi oosit. Selanjutnya itu ada folikel primer terdiri dari 2 atau lebih lapisan sel granulosa terbentuk cuboid membungkus oosit. Selanjutnya itu ada folikel sekunder, terdapat ruangan berisi cairan di antara sel granulosa yang disebut antrum. Selanjutnya itu ada folikel de Graaff, folikel sekunder yang mengalami pematangan terlihat benjol pada permukaan ovarium. Selanjutnya ada ovulasi, itu pengeluaran oosit dari pemecahan folikel. Corpus luteum, perubahan folikel yang pecah setelah ovulasi. Dari gambar ini kalian bisa lihat itu ada yang saya sebutkan tadi, ovarium ligamen, medula, corpus, ven, mesovarium, dan tunika, dan banyak lagi yang lainnya. Kita lanjut ke tuba uterina atau tuba fallopi dan saluran telur. Sini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu menerima oosit yang diovulasikan dan tempat terjadinya
ventilasi dari bagian lateral yang terbuka sampai uterus melalui isthmus. Bagian lateral mengalami pembesaran atau pembentukan ampula. Ujung dari ampula membentuk infundibulum yang bersilia terbentuk seperti jari disebut fimbria. Terus tuba uterina tidak berhubungan langsung dengan ovarium dan oosit yang diovulasikan dilepas ke kapum peritoneal. Sila yang bergetar pada fimbria menyebabkan oosit terbawa ke tuba uterina. Oosit dibawa menuju ke uterus dengan cara peristaltik dan gerakan sila. Itu ada di tuba uterina. Selanjutnya itu ada sel yang tidak mempunyai silia, berperan menjaga oosit dan memberi nutrisi pada sperma dan menjaga kelembapan. Selanjutnya ada mesosalping tapi peritoneum visceralis yang memperkuat tuba uterina. Selanjutnya itu ada uterus. Uterus terdiri dari ruangan organ seperti dompet tebal terletak di panggul atau pelvis, di depan rektum dan di belakang atas vesika urinaria. Terus ada corpus bagian terbesar dari uterus. Terus ada fundus ada di bagian atas yang membulat tempat masuknya tuba uterina. Selanjutnya itu ada isthmus, bagian yang sempit antara corpus dan cervix. Cervix adalah leher sempit di mana menonjol sampai vagina. Selanjutnya itu ada canalis cervicalis atau rongga pada cervix yang menghubungkan antara vagina pada bagian luar dan corpus uterus pada bagian dalam. Kelenjar cervix mensekresi mukus yang menutup pada bagian luar dan menahan sperma kecuali pada masa subur. Ini ada pendukung uterus yang terdiri dari mesometrium atau bagian dari ligamentum broad atau latin yang memperkuat uterus bagian lateral. Yaitu ada ligamentum cervix lateralis atau ligamentum yang memperkuat cervix dan vagina bagian depan ke dinding pelvis. Selanjutnya ada ligamentum uterosacral, sepasang ligamentum yang memperkuat uterus ke sakral. Dan yang selanjutnya itu ada ligamentum rotundum atau mengikat dinding depan uterus sampai ke labia mayora. Selanjutnya ada kantung atau pouch peritoneal. Ada beberapa kantung peritoneum terdapat pada sekitar uterus. Yang pertama itu kantung vesicouterina yang terletak antara vesika urinaria dengan uterus. Yang kedua itu kantung rectouterina terletak antara rektum dengan uterus. Selanjutnya itu ada dinding uterus. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu perimetrium atau lapisan serosa terluar kelanjutan dari peritoneum visceralis. Yang kedua itu meioterium atau lapisan tengah berupa otot polos yang saling menyilang. Yang ketiga itu endometrium atau lapisan mukosa merupakan dinding cavum uterus. Nah, ini adalah gambaran dinding uterus. Ada lumen of uterus, capillum capillaris, uterine glands, terus ada oveneus,
terminal, spiral, strike, endometrial vein, small muscle fibers, radial artery, aqueous artery, dan uterine artery. Selanjutnya itu ada endometrium. Endometrium terdapat beberapa kelenjar vagina yang dapat berubah panjang dan ketebalannya. Terus ada stratum atau fungsional, bagi menjadi dua, yaitu terjadi perubahan secara siklus yang berespon terhadap hormon ovarium. Stratum ini akan dikeluarkan saat menstruasi. Yaitu ada stratum basalis, berperan mengganti stratum fungsional setelah akhir menstruasi. Tidak berespon terhadap hormon ovarium. Selanjutnya itu ada supply darah uterus. Yang pertama itu arteri uterin, yaitu cabang dari ileaka interna, berjalan di samping uterus dan bercabang masuk ke dinding uterus. Kedua itu arteri arcuata atau cabang arteri uterina pada metrium, nantinya bercabang menjadi arteri radial. Selanjutnya itu arteri radial turun masuk ke endometrium dan menjadi arteri spiralis, yaitu menuju stratum fungsional, dan arteri linier itu menuju ke stratum basalis. Selanjutnya itu supply darah uterus. Degenerasi dan regenerasi arteri spiralis menyebabkan terjadinya penebalan dan pengelupasan stratum fungsional endometrium. Terus ada pena pada endometrium membentuk kantung tipis berupa sinusoid. Selanjutnya ada vagina. Vagina berupa saluran seperti dompet yang tipis terletak antara vesika urinaria dan rektum, merupakan kelanjutan dari serviks ke arah luar tubuh. Ini ada uretra menempel pada dinding depan vagina yang berperan sebagai jalan lahir, jalan keluar haid, dan organ kopulasi. Vagina dindingnya terdiri dari 3 lapis, yaitu tunica adventitia berupa jaringan fibroelastis, tunica muscularis dari otot polos, dan tunica mucosa dari epitel squamous berlapis. Mucosa di dekat muara vagina terdapat tirai yang tidak utuh disebut hymen. Terus ada fornix vagina yang adalah ujung atas dari vagina yang mengelilingi serviks. Nah, kalian bisa lihat ini ada contoh gambar vagina. Itu ada mus pubis, perforce of clitoris, clitoris atau glans, vestibulo, anus, terus ada labia majora, labia minora, uretral, orifice, hymen, terus turret, terus vaginal, orifice, dan opening of the Dutch of the Great Vestibular Gland. Selanjutnya itu ada genitalia externa atau vulva atau pudendum. Itu terletak di luar vagina, termasuk mons pubis, labia, klitoris, dan kelenjar vestibular. Mons pubis yaitu bulat, daerah berlemak di atas symphysis pubis. Terus ada labia majora, bentuknya melengkung, tertutup rambut, kulit berlemak yang homolog dengan skrotum pria. Labia minora
yaitu kulit tidak berambut, terdapat di dalam labia minora, homolog, dan bagian ventral penis. Kelenjar vestibular mayora terbagi menjadi 3, yaitu kelenjar terbentuk kacang hijau yang terdapat di muara vagina, homolog dengan kelenjar bulboretralis pria, yaitu berperan menjaga kelembapan dan melicinkan vagina. Selanjutnya itu genitalia eksternal vulva atau pupendum. Ternyata ada klitoris atau homolog dengan penis, jaringnya erektil yang ditutupi preputium. Yang tampak terlihat adalah glans klitoris, terus ada perineum, yaitu daerah terbentuk segi 4 terletak antara arcus pubis dan coccygeus, berbatas dengan tuberculosis ischial latericial. Selanjutnya itu ada siklus reproduksi. Selama masa suburnya, wanita mengalami siklus seksual yang melibatkan perubahan ovarium dan uterus. Setiap siklus berlangsung rata-rata 28 hari, melibatkan proses oogenesis, aksis hormon hipotalamus, hipofisis, ovarium, atau mengontrol jalannya siklus. Siklus ovarium, siklus menstruasi atau uterin, selanjutnya oogenesis. Oogenesis atau ova piramidal di korteks ovarium atau follicle primordial dininya dilapisi selapis sel granulosa. Di dalamnya masih immature dan disebut oosit primar. Ini adalah proses kehamilan. Next. Selanjutnya ada uterine menstrual atau silk. Hanya itu uterine atau menstrual silk. Series of cycles change that the uterine endometrium goes through and known in the response to ovarian hormones in the blood. Next, ini membahas tentang menstruasi. Nah, ini adalah contoh gambar hormon dan ovarian dan uterine cycles, dan bisa lihat pada gambar. Selanjutnya itu ada fungsi estrogen. Efek pada uterus dan genitalia eksternal. Untuk anak-anak sekresi kecil. Untuk pemertas hormon gonadotropin hipolis lebih 20 kali lipat. Genitalia eksternal membesar pons labia major minor. Yaitu ada efek estrogen pada tuba Fallopi, sama seperti efek pada endometrium, meningkatkan kelenjar dan jumlah dan aktivitas sel epitel bersedia tuba Fallopi atau membantu pergerakan ovum ke arah uterus. Efek pada kelenjar mamae yang pertama itu development of the stromal tissue of the breast. Yang kedua ada growth of an extended bile system, and yang ketiga itu diffusion of fat in the breast. Nah, yang terakhir ada itu respon tubuh terhadap kehamilan. Yang pertama itu meningkatkan berat badan, perubahan metabolisme, perubahan sistem sirkulasi,
perubahan pernapasan, dan perubahan sistem sel kemih. Oke, terima kasih. Itulah sedikit penjelasan tentang sistem reproduksi pada wanita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.